Pernah ngerasa kesel beli tiket konser yang pajaknya sampai 15%? Belum ditambah sama pajak lainnya yang kalau ditotal bisa sampai 20%. Pasti ada yang ngerasa gini kan? Sebenarnya pajak segede itu dipakai buat apa sih? Kenapa sih mau nonton konser aja pajaknya harus segede itu? Bukannya PPN cuma 11% ya? Yuk kita cari tahu. Ngomongin konser musik emang lagi hits banget belakangan ini. Apalagi gara-gara ketahan 3 tahun karena COVID-19, sekarang udah mulai ramai lagi. Di tahun ini udah banyak konser internasional yang diadain di Indonesia. Mulai dari Blackpink, Red Velvet, Suga BTS, hingga Westlife. Gak kalah juga nih, konser artis nasional juga diadain. Mulai dari penyanyi Yura Yunita, terus Raisa, dan Dewa 19 juga ada. Nah, kalau kita ngelihat konser-konser besar ini, kan ada kontribusinya buat perpajakan di Indonesia kan? Kalau kalian masih nganggep pajak konser musik itu sama halnya kayak pajak PPN, itu salah besar ya. Soalnya pajak konser musik itu nggak sama dengan 11% pajak PPN. Melainkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya apa? Jadi konser musik itu masuknya pajak daerah. Buat yang belum tahu, di Indonesia itu jenis pajak yang kena ke kita sebagai wajib pajak itu ada dua, pajak daerah dan pajak pusat. Dalam pajak daerah, salah satu pajak yang masuk itu pajak hiburan. Nah, konser musik itu masuknya pajak hiburan. Yang artinya pajak konser itu yang netapin atau yang bikin besarannya itu pemerintah daerah atau pemerintah kota. Yang artinya pajak konsernya ditetapin sama pemerintah daerah atau pemerintah kota tempat di mana konser itu dilaksanakan. Nah, udah kebayang kan? Makanya kita bisa simpulkan kalau pajak konser di kota satu dengan kota yang lainnya itu beda-beda. Sebagai contoh, Blackpink atau Coldplay lah kita sebut, ngadain konser di berbagai kota di Indonesia. Misalnya kayak pajak konser di Bogor, Solo, dan Bali besarnya 15%. Sementara kalau di Surabaya cuma 10%. Jadi intinya gitu ya, konser musik itu bukan pajak PPN 11%, tapi masuk ke pajak daerah, yang pada akhirnya akan jadi penghasilan daerah bukan pusat. Lalu apakah kalau artisnya lokal atau dari Indonesia sendiri pajaknya juga berbeda? Untuk tarif penanganan pajak konser itu tergantung daerahnya dan juga skala dari konser itu sendiri, apakah lokal, nasional, ataupun internasional. Pajak hiburan ini untuk di beberapa daerah juga dibedain dari cakupannya. Misalnya pajak konser musik tradisional biasanya dipatok lebih rendah dari pajak konser internasional. Seperti contoh misalnya di daerah Jakarta nih. Sesuai peraturan daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2015, tarif pajak buat konser lokal atau tradisional itu besarnya 0% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Sementara buat konser nasional besarnya 5%. Nah, untuk tarif pajak konser internasional besarnya 15%. Masih bingung? Ya udah, kita coba hitung. Misalnya ada konser Coldplay di Jakarta dengan harga tiket 11 juta. Karena konser Coldplay itu tergolong konser internasional, maka kena pajaknya 15% dari harga tiket. Sehingga jadi 1.650.000. Kalau di total, harga tiket ditambah pajak jadinya 12.650.000. Gitu. Makanya kalau mau nabung buat beli tiket konser, jangan cuma harga tiketnya aja ya.
Lalu, apakah cuma konser musik yang kena pajak daerah kayak gini? Sebenarnya nggak cuma konser musik aja sih, segala jenis kegiatan kesenian dan hiburan kena pajak daerah juga. Seperti misalnya pergelaran kesenian, tarian, kontes kecantikan, hingga pameran. Tapi kenapa sih pajaknya tuh segede 15%? Buat apa? Ya tentu aja buat penghasilan daerah. Soalnya penghasilan dari sektor pajak lumayan nyumbang gede buat pemasukan daerah. Kementerian Keuangan ngelaporin aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Salah satunya terlihat dari realisasi pajak daerah. Nah, kedatangan artis kelas internasional di Indonesia tentu ningkatin penerimaan pajak kan? Kita lihat di 2023 ini deh. Belum setahun, baru Januari sampai akhir Februari 2023, pajak daerah udah tercatat sebesar 25,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pajak daerah mengalami peningkatan terutama pada jenis pajak konsumtif. Seperti misalnya pajak hiburan yang mencapai 306 miliar atau naik 61,5% secara tahunan. Walaupun ya Jakarta masih jadi kota yang paling banyak ngadain konser kelas internasional. Sepanjang 2022, pajak daerah ngalamin kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan pendapatan asli daerah atau PAD, pajak daerah seluruhnya terkumpul sebesar 195,7 triliun rupiah. Nah, angka tersebut naik 9,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar 178 triliun. Untuk pajak hiburan mencapai 1,4 triliun. Sektor ini naik 88,2% dari tahun sebelumnya yang nyumbang 0,7 triliun rupiah. Selain pajak konser musik bisa jadi penghasilan daerah, kan juga bisa jadi penggerak roda ekonomi. Buat daerah tempat digelarnya konser tentu bisa ngebantu ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Menurutmu konser apa nih yang potensial bisa diadain di kota kamu? Yuk bareng Indonesia Baik bikin Indonesia jadi lebih baik.